Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Halo Sobat Bunda, selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Kita kembali ngobrol bersama Dr. Aista, spesialis obgyn. Jadi sebelumnya kan kita sempat bahas nih Dok tentang perdarahan pada kehamilan. Jadi kan perdarahan ada di trimester awal, ada yang trimester akhir. Mungkin sekarang kita spesifik nih perdarahan di trimester awal yang akan kita bahas. Nah, apa aja sih Dok penyebabnya perdarahan pada trimester awal kehamilan? Jadi kemarin kita sudah bahas di trimester sebelumnya, sekarang kita spesifik akan bahas di trimester awal ya. Jadi di trimester 1 itu penyebab perdarahan itu ada yang paling sering adalah tiga penyebab perdarahan di awal kehamilan. Yang pertama itu keguguran atau abortus. Yang kedua adalah hamil anggur. Yang ketiga adalah hamil di luar kandungan. Nah, yang pertama itu adalah keguguran atau abortus. Kalau abortus itu merupakan suatu kegagalan perkembangan kehamilannya. Itu terjadi biasanya pada umur kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Nah, itu juga bisa menyebabkan perdarahan pada di awal kehamilan. Sehingga karena dia tidak berkembang, jadi tubuh si ibu hamil ini berusaha untuk mengeluarkan si bakal calon bayi ini karena dia dianggap sebagai benda asing. Gitu. Yang kedua itu adalah hamil di luar kandungan, penyebab perdarahannya. Hamil di luar kandungan itu artinya hamil yang terjadi atau penempelan bakal calon bayi di luar kafum rahim atau kafum uterus itu sendiri ya. Jadi yang paling sering itu terjadi penempelannya adalah di saluran telur atau tuba falopi. Nah, itu kalau misalnya bakal calon bayi menempel di sana lalu terjadi dan janin mulai berkembang, itu bisa menyebabkan pecahnya daripada saluran telur. Nah, itu yang menyebabkan emergensi pada trimester 1. Nah, yang ketiga penyebab dari perdarahan di trimester 1 itu adalah hamil anggur. Hamil anggur itu artinya perkembangan kehamilan yang tidak normal yang paling sering disebabkan karena kelainan genetik. Nah, kelainan genetik itu sama juga bisa ditandai dengan suatu perdarahan dan ini bisa didapatkan hamil anggur ini bisa didapatkan dengan menggunakan pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Gitu. Oke, jadi itu 3 besar yang memang penyebab perdarahan di trimester awal kehamilan. Betul. Gitu ya Dok ya. Betul. Nah, terus gimana kita membedakan nih Dok? Kapan itu hamil anggur, kapan itu keguguran, atau kapan itu kehamilan di luar kandungan? Kalau kita bedakan dari masing-masing penyebabnya itu Dok, jadi antara keguguran, terus habis hamil anggur dan juga hamil di luar kandungan, kita bisa bedakan dari beberapa gejalanya yang berbeda-beda ya. Kalau kita misalnya bandingkan antara keguguran dengan hamil anggur, itu perdarahannya mungkin bisa sama-sama keluar darah segar ya seperti menstruasi atau berupa gumpalan darah, tapi yang membedakannya pada hamil anggur itu tidak disertai nyeri perut dan juga terdiagnosanya itu dengan USG. Karena dari USG kita pada hamil anggur tampak adanya bentukan seperti buah anggur. Nah, itu baru kita diagnosa hamil anggur. Nah, kalau kita bedakan dengan hamil di luar kandungan, pembeda yang paling jelas itu adalah nyeri perutnya. Nyeri perutnya itu akan sangat lebih hebat pada hamil di luar kandungan. Sedangkan untuk perdarahannya itu mirip-mirip, hampir sama. Bahkan cenderung tidak menggambarkan nyeri perutnya hebat sekali, tapi kok perdarahannya sedikit seperti itu. Nah, itu disebabkan karena tadi yang sudah saya bahas di awal, jadi adanya pecahnya saluran telur yang disebabkan karena si bakal calon bayi menempel di saluran telur. Nah, penempelan itu karena bayi semakin berkembang, jadi dia pecah gitu. Nah, tapi di awal kehamilan tidak semua sih sebenarnya perdarahan itu emergensi. Jadi ada beberapa perdarahan yang juga istilahnya masih bisa kita tolerir gitu ya. Maksudnya seperti di awal tuh seperti perdarahan spotting atau perdarahan seperti titik-titik darah itu saja. Karena itu kemungkinan terjadi karena baru menempelnya si bakal calon bayi di dinding rahim. Nah, pada saat dia menempel itu keluarlah cairan spotting seperti itu. Tapi apapun gejalanya, perdarahan di trimester 1 itu harus segera diperiksakan ke fasilitas terdekat atau ke dokter kandungan terdekat seperti itu.
Oke, jadi tipe-tipe perdarahannya di awal kehamilan itu juga berbeda-beda ya, Dok. Betul. Jadi meskipun dia perdarahannya sedikit atau banyak, tetap perlu konfirmasi dulu, jadi konsul ulang dan pemeriksaan melalui USG ya untuk memastikan apa sih diagnosa kondisinya yang menyebabkan perdarahan tersebut gitu ya, Dok. Yes, betul sekali. Nah, terus kalau dari ketiga jenis perdarahan di trimester awal itu apa sih tata laksananya bila ditemukan kondisi-kondisi tersebut? Ya, jadi kalau dari yang pertama itu adalah keguguran saya bahas ya. Kalau dari keguguran itu sendiri kita harus lihat, kita konfirmasi dari USG, tentunya dari gejala, anamnesis atau wawancara, habis itu pemeriksaan fisik dan juga dari USG. Nah kalau dari setelah USG itu kita dapatkan, kalau banyak terdapat sisa daripada sisa jaringan di dalam rahim, itu kita harus lakukan kuret. Ya, kita harus lakukan kuret untuk menghentikan perdarahannya. Tapi jika pada saat kita USG itu ternyata sisa jaringan sedikit di dalam rahim, ya itu kita masih bisa menggunakan medikamentosa atau obat-obatan saja untuk mengeluarkan sisa jaringannya yang ada di dalam rahim itu sendiri. Sedangkan untuk kehamilan di luar kandungan itu penanganannya harus dan mesti dan kudu harus dioperasi karena itu terjadinya di dalam rahim. Di dalam rongga perut, karena itu bisa terjadi perdarahan di dalam rongga perut. Ya, dalam rongga perut perdarahan dan itu harus segera dihentikan perdarahannya, dan perdarahan itu tidak bisa kita hentikan dari luar. Oke, jadi beda kondisi perdarahan, beda juga penanganannya, Dok ya. Betul sekali. Yang perlu dipastikan adalah bahwa kita perlu konsul dulu nih memastikan perdarahannya itu sebabnya apa. Gitu ya, Dok. Betul sekali. Oke, Dokter, makasih, Dok. Oke, makasih, Dokter. Jadi ini ngobrol singkat tentang perdarahan di awal kehamilan. Jadi nanti di ngobras berikutnya kita akan ngobrol tentang perdarahan di akhir kehamilan ya, Dok ya. Oke, terima kasih Sobat Bunda sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga follow IG kami di @peribundahospital, @peribundatabanan, dan @peribundasgr, juga @ivf.bali. Sampai ketemu di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya, sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.